Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi dengan saya Farisa Sabrina dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Terakhir aku bikin video hampir 1 tahun yang lalu tentang penyimpanan arsip sistem subjek. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang 5 tips cara agar menjadi mahasiswa yang tangguh. Kenapa sih kita semua harus menjadi mahasiswa yang tangguh? Ya karena dalam hidup tentunya ada cerita kesuksesan dan cerita kegagalan. Sukses dan gagal ibarat 2 sisi yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang menginginkan kesuksesan harus siap menghadapi kemungkinan terjadi kegagalan. Seorang pemenang mengenali konsep ini dengan baik. Ia akan bekerja keras untuk mencapai cita-citanya, tak peduli seberapa besar rintangan menghadang. Dan ketika rintangan tersebut menghalanginya, sehingga terjadi kegagalan, ia patah arang. Justru hal tersebut menjadi cambukan agar bisa menjadi lebih baik. Pemenang sejati membutuhkan banyak gagal untuk menjadi sukses, karena kegagalan yang ada dijadikan sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Semakin meningkat pengalaman belajar atau pendidikan seseorang, semakin meningkat pola pikir atau mindset yang dimiliki. Seperti halnya pola pikir yang dimiliki mahasiswa meningkat dibanding saat masih duduk di bangku sekolah. Begitupun saat menjadi mahasiswa, kuliah bukan hanya soal nilai dan IPK tinggi, melainkan ada banyak hal yang bisa dipelajari untuk menambah pengalaman dan meningkatkan keterampilan diri agar berguna di masa yang akan datang. Ada 5 mindset yang penting yang harus dimiliki agar bisa menjadi mahasiswa yang tangguh. Yang pertama, jangan mudah menyerah, karena hidup adalah proses belajar sepanjang masa. Jadi, seorang mahasiswa tidak boleh mudah menyerah. Ketika menemukan persoalan sulit dan berbagai kegagalan, maka yang harus dilakukan adalah mempelajarinya. Jika kalian mudah menyerah, apalagi karena hal-hal sepele, berarti kalian belum siap menjadi mahasiswa. Pasalnya, saat memutuskan menjadi mahasiswa akan ada banyak sekali rintangan untuk ditaklukkan, tanpa kemauan keras dan mental pantang menyerah. Fase ini mungkin tidak bisa dilewati dengan mudah, jadi daripada fokus pada hal lain yang membuat kita lemah, sebaiknya senantiasa percaya pada diri sendiri bahwa semua bisa diselesaikan dengan mudah selama kita mau berusaha. Yang kedua, memiliki manajemen waktu yang baik. Ketika kalian memutuskan untuk menjadi mahasiswa, berarti harus siap menyelesaikan semua kewajiban sekaligus meningkatkan skill melalui kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler. Hal ini sangat berguna karena kalian akan belajar manajemen waktu yang baik agar semua tujuan bisa dicapai. Selain itu, pastikan kalian bisa menyusun skala prioritas yang tepat. Ketika menjadi mahasiswa, hal ini sangat penting mengingat tugas utama kalian adalah belajar. Jadi, jika ingin mengikuti kegiatan lain untuk meningkatkan skill, pastikan kalian tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang lebih penting. Ada baiknya melatih mindset mahasiswa sejak dini, agar ketika dihadapkan pada masalah nyata, semua bisa dilalui dengan baik. Yang ketiga, rajin mencari informasi baru terutama tentang teknologi. Meski kalian akan belajar di jurusan tertentu, namun mahasiswa harus paham kemajuan teknologi. Hal ini perlu dilakukan agar kalian memiliki akses di masa depan untuk mempelajari lebih banyak hal lagi. Dengan mengetahui banyak informasi, kalian memiliki kesempatan belajar yang banyak hal juga. Terlebih soal digital yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi, jangan ragu untuk belajar hal baru seperti mengikuti pelatihan membuat website atau aplikasi, mengetahui cara mendapatkan uang dari internet, atau bagaimana caranya membuat konten digital menarik. Hal ini diperlukan agar ketika lulus nanti kita bisa survive di dunia kerja. Yang keempat, memanfaatkan setiap kesempatan. Mahasiswa harus memahami bahwa dunia kampus adalah dunia yang menawarkan banyak kesempatan. Dari kesempatan itu, kita tidak hanya akan mendapat pengalaman baru, tetapi juga relasi yang di kemudian hari akan bermanfaat.
Inilah mengapa ketika menjadi mahasiswa, kalian harus siap menjemput segala peluang yang ada dan berpartisipasi di dalamnya. Bagaimanapun, peluang tidak hanya dapat meningkatkan skill, tetapi juga membantu kita mengetahui apa minat dan tujuan hidup sehingga ketika lulus nanti, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Yang terakhir, peka membaca situasi. Salah satu skill yang harus dimiliki mahasiswa adalah kepekaan terhadap sekitar. Hal ini diperlukan agar kita bisa memberikan reaksi yang tepat dalam berbagai kondisi yang terjadi. Peka membaca situasi juga akan memudahkan ketika terjun di dunia kerja nantinya. Apalagi ketika mendapatkan atasan yang bisa kurang mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Nah, jadi itulah 5 mindset penting yang harus kita semua miliki agar menjadi mahasiswa yang tangguh. Jadi, kesimpulan dari penjabaran tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang tangguh ialah bahwa pola pikir seorang mahasiswa tentu berbeda ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Sebagai mahasiswa harus menjadi sosok yang lebih berani, mandiri, dan mempunyai pendirian. Selain itu, di masa kuliah juga menjadi kesempatan memperbanyak pengalaman. Jadi maka dari itu, menjadi mahasiswa yang tangguh jangan cepat mudah menyerah. Bisa mengatur waktu dengan baik dan semaksimal mungkin, rajin mencari informasi agar tidak tertinggal materi-materi yang ada, memanfaatkan segala kesempatan, jangan pernah menyanyiakan, dan peka membaca situasi. Dan selagi masih ada kesempatan, manfaatkanlah waktu kuliah dengan sebaik mungkin. Nah, jadi segitu dulu penjelasan tentang tips bagaimana menjadi mahasiswa yang tangguh. Semoga tips ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian juga termasuk ke dalam mahasiswa-mahasiswa yang tangguh. Dan yang sering ingin menyerah, jangan lupa ditonton dan simak videonya, lalu terapkan agar kalian bisa menjadi mahasiswa yang tangguh. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.